Selamat malam Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Shalom. Ada sukacita pada malam hari ini Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita beribadah kepada Tuhan bersama dengan keluarga kita. Mari kita akan bersaat teduh sejenak. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Besar anugerahmu kita akan nyatakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana ku ada? Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Oleh anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang telah selamat. benar ya Tuhan, besar anugerah-Mu, semakin hari Tuhan semakin bertambah.
Selamat malam ya Bapa, selamat malam Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini bersama keluarga kami menaikkan ibadah kami, doa kami ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, layakkan kami untuk menyembah Engkau, layakkan kami untuk beribadah pada Engkau ya Tuhan. Cucikanlah kami dari segala dosa hidup kami, karena Tuhan akan layakkan kami untuk beribadah pada Engkau ya Tuhan. Tuhan sertai ibadah kami pada malam hari ini dalam nama-Mu dan berkati Yesus, hamba-Mu Bapak Mariati yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan akan berkati kami ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami memulai ibadah pada malam hari ini dalam tangan-Mu. Haleluya puji Tuhan, amin. Kembali kami mengucapkan Shalom. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat datang dalam ibadah doa pada malam hari ini. Saat ini kita akan datang pada Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, karena Yesus adalah kawan yang sejati untuk kita. Mari kita akan naikkan pujian ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan hikmat kita akan menyanyikan pujian ini. Yesus adalah kawan sejati kita. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh betapa kita susah, oh betapa kita susah dan percuma berlelah, karena kurang pasrah diri dalam doa padanya. jika oleh pencobaan, baik kedua kita nyanyikan. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, Jangan kau berputus asa. jangan kau berputus asa. Pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada tandanya. Dia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Baik ketiga, adakah hatimu syarat? Adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita. Yesuslah penolong Naikkan doa pada naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang pakar. Dia mau menghibur kita atas doa padanya. Pada Bapak Mariati dipersilakan. Ya, makasih Mas Rio, Mas Soe dan Mbak Dina.
Selamat malam Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Puji Tuhan, kesempatan malam hari ini kita bersama-sama masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama menaikkan doa dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Sebelum kita nanti menaikkan beberapa doa, mari kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Bapa malam hari ini oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan kami ada sampai saat ini. Dan kami bersyukur oleh karena segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Malam hari ini kami mau bersama-sama menggeluti firman Tuhan. Sebelum nanti kami masuk dalam doa, kami mohon kiranya Allah Roh Kudus yang akan membimbing kami, menolong kami, bahkan memberikan pengajaran-pengajaran kepada kami supaya kami bisa memahami, mengerti firman-Mu dan nanti akan kami kerjakan dalam kehidupan kami. Kami mengakui kami manusia yang terbatas, manusia yang penuh dengan segala kekurangan. Oleh sebab itu kami mohon hanya Roh Kudus yang akan menolong kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur sudah memasuki bulan September dan tema yang sudah disiapkan, Aku adalah prajurit Kristus. Di Rabu pertama kita sudah menerima pengajaran firman Tuhan dari Bopo Antonius Slamet, ya. Lalu hari Minggu kemarin kita juga sudah menerima pengajaran firman Tuhan dari Saudara Joe. Dan minggu kemarin kita juga sudah menerima pengajaran firman Tuhan dari Bapak Sukiman, ya, tentang prajurit Kristus. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, juga anak-anakku yang ada di rumah, kalau kita berbicara tentang prajurit, nah dalam pikiran kita apa yang terbayang? Kalau ada kata prajurit, ya kita semuanya sudah tahu ya, bahwa prajurit itu dalam pikiran kita yang terbayang adalah seorang tentara, ya. Seorang tentara yang melaksanakan tugas kewajibannya, baik itu kedinasan maupun baik itu yang ada berada di daerah-daerah terpencil. Nah, kita sudah banyak menerima pengajaran firman Tuhan, ya, minggu kemarin. Pada malam hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu dan jemaat juga anak-anakku untuk belajar salah satu perwira, ya. Kalau berbicara tentang perwira ini sudah mungkin levelnya sudah di atas prajurit, tetapi juga masih prajurit, ya. Nah, seorang perwira yang ada di Kapernaum, ya. Mari kita akan membuka dan memperhatikan beberapa ayat yang malam hari ini bisa kita baca bersama-sama dari kitab Lukas. Lukas pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ya, ini ayat atau tema yang sudah tidak asing lagi bagi kita, tetapi malam hari ini terus menerus kita renungkan, ya, karena ini pengajaran Tuhan yang luar biasa. Judulnya, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, ya. Saya membacakan, setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh dari
rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah engkau bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakanlah apa sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahanku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali, didapati nyala hamba itu sudah sehat kembali. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudaraku, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan melihat salah satu tokoh perwira di Kapernaum. Nah, kita tahu waktu itu memang bangsa Israel sedang mengalami penjajahan, dijajah oleh orang-orang Romawi. Dan salah satu perwira ini perwira Romawi yang mempunyai hamba, kalau sekarang itu istilah kerennya adalah asisten rumah tangga, mempunyai seorang hamba yang sedang sakit keras. Nah, kita mau belajar dari seorang perwira ini. Memang perwira ini tidak disebutkan namanya, tetapi saya percaya beliau atau dia orang yang berpengalaman, orang yang punya pengaruh besar dalam lingkungan ketentaraan atau keprajuritan. Nah, teladan apa Bapak Ibu dan saudaraku serta anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan dari seorang perwira ini? Mungkin ini menginspirasi kita sebagai orang percaya yang nanti akan mempraktikkan sebagai prajurit Kristus. Apa saja yang akan kita teladani dari seorang perwira ini? Nah, ketika kita membaca bagian ini, saya menemukan paling tidak ada dua hal, Bapak Ibu Saudaraku, dari belajar dari seorang perwira ini. Nah, apa saja pelajaran yang kita ambil pada malam hari ini? Yang pertama, mari kita baca pada ayat yang kedua, Mari kita perhatikan bersama-sama. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Mari kita perhatikan ayat ini, Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan dan juga anak-anak. Ini sebuah teladan yang luar biasa. Biasanya pada umumnya seorang majikan ini biasanya pada umumnya itu dengan seorang pembantu atau dengan seorang asisten rumah tangga itu tidak begitu peduli. Ini biasanya pada umumnya seperti itu. Walaupun memang ada satu dua. Nah, apalagi kalau kita melihat teks ini orang Romawi yang dikatakan orang tidak bersunat, orang yang tidak mengenal Allah, mempunyai seorang hamba, orang Yahudi. Jadi posisinya ini Bapak Ibu Saudara, ini sangat bertentangan. Ini orang yang tidak percaya, sedangkan hambanya ini adalah orang Yahudi. Sehingga ada alasannya apa? Alasan bahwa sebenarnya tidak usah digubris, itu hamba, sudah hamba. Bahkan kalau dikaitkan dengan kehidupan, sekalipun hamba itu sakit keras dan sampai mati pun, perwira ini sebenarnya tidak ada urusan dalam pemahaman. Sudah, wong itu sudah menjadi hamba saya, sekalipun mati, itu menjadi tanggung jawab perwira. Nah, itu pada umumnya seperti itu. Tetapi kalau kita memperhatikan bagian ayat ini, Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, kita menemukan satu karakter yang luar biasa
yang dimiliki oleh seorang hamba. Oleh seorang perwira ya, oleh seorang perwira. Apalagi perwira ini perwira Romawi ya, orang yang ya dalam tanda petik adalah bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kalau kita perhatikan ayat ini sungguh luar biasa teladannya. Teladannya apa? Di bagian ini saya menulis bahwa teladan dari seorang perwira itu sangat menghargai seorang hamba, ya, sangat menghargai seorang hamba. Bagian ini yang mungkin perlu kita renungkan, Bapak Ibu, saudaraku, kaum muda, juga anak-anak, ya, bahwa sekarang ini banyak sekali orang-orang yang sudah mengalami yang namanya degradasi moral, ya, penurunan moral. Salah satunya tidak menghargai atau tidak menghormati orang lain. Tetapi kalau kita belajar dari teks ini, kita diberi teladan oleh seorang perwira, ya. Namanya perwira itu mesti jabatannya tinggi, ya. Jabatannya tinggi dalam kepemerintahan waktu itu, dalam ketentaraan, kemiliteran. Tetapi dia mempunyai sikap menghargai hamba, atau kalau di sini saya tulis menghargai orang lain. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini teladan yang luar biasa, teladan yang perlu kita sikapi dengan benar, bahwa melalui bacaan malam hari ini Bapak Ibu Saudara sudah diingatkan untuk apa? Belajar menghargai orang lain, ya, apapun kondisinya, apapun kondisinya, kita harus belajar menghargai orang lain, ya. Ini sesuatu yang sepertinya sederhana, ya Bapak Ibu, ya, coba menghargai orang lain, ya. Kalau kita melihat perwira ini, ya, dia punya alasan, ya, untuk tidak menghargai orang lain. Dia punya alasan untuk apa? Tidak memperhatikan hambanya, ya. Tetapi tidak seperti itu. Yang dilakukan oleh seorang perwira ini sungguh luar biasa. Ini menjadi teladan iman bagi kita. Dia menghargai orang lain, ya. Kalau di sini dia menghargai hambanya. Nah, ini satu teladan yang perlu kita perhatikan bersama-sama malam hari ini. Mari Bapak Ibu, Saudara, anak-anakku sekalian, kita belajar, ya, belajar bersama-sama untuk menghargai orang lain, ya. Menghargai bukan karena kedudukan, ya. Wah, ini orang kaya lalu kita menghargai, orang yang sederhana tidak kita hargai. Tidak seperti itu, ya. Tuhan mengajari kepada kita untuk menghargai siapapun. Karena apa? Mereka atau dia adalah ciptaan Tuhan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, ya. Alasan kita menghargai orang lain bukan karena dia berkedudukan, bukan karena dia punya jabatan tinggi, bukan karena dia orang kaya, bukan. Tetapi ketika kita menghargai orang lain karena mereka atau dia adalah ciptaan Tuhan. Nah, kalau ini sudah menjadi pemahaman kita, ya, anak-anakku semua, juga kaum muda maupun Bapak Ibu, ini pasti akan akan berdampak kepada orang lain. Nah, ini poin pertama yang malam hari ini bisa kita pelajari dan kita teladani, ya. Mari memperhatikan atau menghargai orang lain sebagai ciptaan Tuhan. Kalau ini sudah dipraktekkan, ya, tidak ada lagi yang istilah anak sekarang itu apa? Dibully, ya. Dibully tidak ada, ya. Apalagi anak-anak pemuda, anak-anak remaja yang sering membuli temannya mungkin karena keterbatasan fisik. Nah, ini kalau kita belajar dari tag ini, nats ini, ya mestinya tidak lagi terjadi, ya. Karena apa? Menghargai walaupun secara fisik dia ada kekurangan dan sebagainya, itu kita tetap belajar menghargai sebab dia adalah ciptaan Tuhan. Ya, seorang perwira ini aja memberi teladan yang luar biasa. Nah, itu bagian pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu dan Saudaraku, juga anak-anak, saya menemukan di ayat yang ke-7, ya. Setelah tadi yang pertama itu seorang perwira ini menghargai. Nah, seorang perwira ini mempunyai apa yang perlu kita teladani? Mari kita perhatikan bersama ayat yang ke-7.
Sebab itu aku juga menganggap diriku tak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, ayat ini apa yang kita dapat ambil sebuah teladan dari seorang perwira ini? Ya, saya mencatat di sini bahwa seorang perwira ini mempunyai iman yang benar di dalam Yesus Kristus. Nah, sekali lagi ya, seorang perwira ini mempunyai iman yang benar di dalam atau kepada Yesus Kristus. Mengapa saya katakan iman yang benar? Karena perwira ini minta pertolongannya tepat kepada Yesus Kristus, bukan kepada yang lain. Nah, ini yang saya katakan iman yang benar. Dan iman yang benar menghasilkan buah, yaitu kesembuhan. Nah, sekali lagi, iman yang benar kepada Tuhan Yesus menghasilkan yaitu buah kesembuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini teladan yang kedua ya, yang kita pelajari dari seorang perwira ini. Dia mempunyai iman yang benar, bahwa ketika Tuhan Yesus mengatakan sepatah kata pun dia imani, dia percayai, pasti akan terjadi. Dan imannya ini apa? Membuahkan hasil. Ya, nanti di ayat yang terakhir itu kita bisa membaca. Ya, nah buahnya, hasilnya seperti apa? Ayat yang 10 ya, saya bacakan. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sembuh, telah sehat kembali. Nah, Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, juga kaum muda maupun anak-anakku yang di rumah, iman yang benar kepada Yesus menghasilkan kesembuhan. Nah, ini yang kedua, kita mendapat teladan bahwa iman seseorang itu akan mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap sesuatu, yaitu terhadap Tuhan. Nah, penerapan kita pada malam hari ini apa, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan? Saya percaya ya, Bapak, Ibu yang di rumah, yang saat ini sedang mendengarkan firman, saya percaya Bapak, Ibu, kaum muda maupun anak-anakku punya iman, ya, punya iman. Nah, tetapi yang menjadi masalah sekarang ini, bagaimana bentuk iman kita kepada Tuhan Yesus? Apakah iman kita itu betul-betul bulat, utuh kepada Tuhan Yesus, atau iman kita itu hanya separuh? Ya. Ada atau iman separuh? Artinya apa? Kepercayaan kita kepada Kristus itu tidak sungguh-sungguh. Nah, itu iman separuh. Tetapi kalau kita belajar dari perwira ini, dia mempunyai iman yang utuh. Apapun yang dikatakan oleh Yesus itu terjadi dan sungguh-sungguh terjadi. Ya. Nah, Bapak, Ibu, juga kaum muda maupun anak-anakku di rumah, sekarang kita sedang berada di dalam zaman yang ya kurang menguntungkan, begitulah yang kata orang ya. Karena apa? Kita masih berada di dalam masa pandemi. Nah, ada kesempatan, ada potensi kita semua ini apa? Ketika menikmati masa atau masuki masa-masa seperti ini, ada potensi kita untuk apa? Tidak, iman kita itu tidak full, tidak utuh kepada Tuhan, ya. Nah, kebaktian kita masih dibatasi, jam doa selama ini juga kita masih di rumah. Lalu KPW, persekutuan KPW juga belum terlaksana. Anak-anak yang di rumah yang sekolah minggu juga belum bisa sekolah minggu lagi ya. Nah, ini kalau kita tidak memperhatikan, ini bisa menjadi potensi kita tidak lagi beriman kepada Tuhan. Nah, ini perhatikan ya, perhatikan. Oleh sebab itu, kalau belajar dari nats ini, kita diingatkan kembali bahwa tujuan iman kita ya mestinya iman kepada Tuhan Yesus. Ya. Iman yang benar itu tidak dipengaruhi. Walaupun sekarang ini masa COVID, ya masa pandemi, tetapi orang yang belajar tentang Tuhan Yesus tidak akan terpengaruh. Itu masalah COVID, masalah apalagi ya, itu tidak akan terpengaruh kalau iman kita benar kepada Tuhan Yesus. Ya.
apa yang dikatakan Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kepada teman-teman yang saat ini mungkin sedang sakit, mungkin sedang sakit, mari kita terus belajar supaya apa? Supaya iman kita, pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Tok, ndak usah berharap kepada yang lain, gitu ya. Lin dedonga nyuwun kalih Gusti Yesus. Apa yang Bapak Ibu Saudara gumulkan saat ini hanya tertuju kepada Tuhan. Hanya minta kepada Tuhan Yesus. Itu bukti kalau iman kita, iman yang utuh kepada Tuhan. Bukan minta pertolongan yang lain. Saya percaya ketika kita melakukan ini Bapak Ibu Saudara, kaum muda, anak-anakku yang masih sekolah, saya percaya Tuhan nanti akan memberikan kepada kita sesuatu yang luar biasa. Yang sakit disembuhkan, yang saat ini sedang studi, mungkin mengalami sedikit masalah, akan Tuhan berikan jalan keluar. Ya. Mungkin ada jemaat yang sedang berusaha membangun usaha. Ketika kita percaya beriman kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan masih banyak lagi. Karya-karya Tuhan Yesus akan dinyatakan ketika iman kita itu iman yang benar. Amin. Kiranya ini menjadi berkat buat kita malam hari ini. Dan selamat berdoa. Kita meyakini, kita percayai bahwa doa kita yang akan kita naikkan kepada Tuhan akan Tuhan dengar dan Tuhan jawab sesuai dengan waktu Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur Bapa, malam hari ini Engkau sudah mengajari kami belajar dari keteladanan seorang perwira yang tinggal di Kapernaum. Dan ini menjadi berkat buat kami Bapa, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai prajurit-prajurit Kristus. Kami akan mengamalkan, kami akan mempraktekkan kehidupan seperti yang sudah diteladankan. Kami ingin menghargai orang lain, sama seperti Tuhan sudah menghargai kami. Dan juga kami ingin Bapa mempunyai iman yang utuh, supaya semua firman Tuhan yang Tuhan katakan terjadi dalam hidup kami. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan sesuatu. Mari Bapa, Engkau akan hadir, datang dan memberkati baik keluarga per keluarga ataupun pribadi lepas pribadi. Kami percaya Engkau menjadi sahabat kami yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni atas segala kekurangan kami, dan doa syukur ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati dan selamat berdoa. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada Bapak Mariati atas firman Tuhan pada malam hari ini. Saatnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Nanti pokok-pokok doa akan ditayangkan di akhir video ibadah ini. Mari kita akan siapkan hati kita, siapkan hati kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Pujian, Engkau Bapa yang mengasihiku. Bapa
terbang bagai Raja Wali. Ku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Mari kita sabik lirik demi lirik yang kita akan nyanyikan. Bapa yang mengasihiku, Tuhan tidak pandang bentuk dan rupa kita. Kau pandang bentuk dan rupaku. Tuhan mengasihi kita dengan sepenuh hati. Kau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Bapa yang mengajariku. Engkau Bapa yang mengajariku, Melewati awan yang gelap. melewati awan yang gelap. Ku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan